Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana, peserta Latsar CPNS Kota Bandung tahun 2021, angkatan 44, gelombang 8 dari kelompok 1. Pada hari ini, Kamis 26 Agustus 2021, saya akan menyampaikan resum materi manajemen aparatur sipil negara. Sebelum kita membahas materi, kita bisa melihat data mengenai indeks efektivitas pemerintah berikut. Pada tahun 2019, Indonesia berada di 0,18 poin dengan perbandingan rata-rata dunia berdasarkan 192 negara adalah minus 0,02 poin. Hal tersebut menangkap persepsi tentang kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil, dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Dari latar belakang tersebut, kita sebagai ASN harus memahami materi manajemen ASN. Apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Yang ketiga, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, apa itu manajemen ASN? Manajemen aparatur sipil negara merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut KKN. Terdapat dua jenis ASN, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kontrak kerja atau biasa disebut P3K. Nah, kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban ASN. PNS dan P3K pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti hak mendapatkan gaji dan tunjangan, hak cuti, hak pengembangan kompetensi, dan hak perlindungan. Adapun perbedaannya, seorang PNS mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan P3K tidak mendapat jaminan pensiun, sedangkan keduanya memiliki kewajiban yang sama. Selanjutnya mengenai kode etik ASN. Kode etik dan perilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN. Kode etik digunakan sebagai pedoman, sebagai standar penilaian, dan panduan norma seorang ASN. Selanjutnya mengenai sistem merit. Sistem merit diterjemahkan dari bahasa Inggris yang artinya sistem prestasi, yaitu proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintah berdasarkan pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik mereka. Ini adalah kebalikan dari sistem rampasan. Nah, bagaimana sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Sistem merit dalam manajemen ASN yaitu bagi organisasi dan bagi seorang ASN itu sendiri. Bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi seorang ASN, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 4, yaitu manajemen ASN, manajemen P3K,
pengelolaan JPT, dan organisasi sistem informasi. Yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen PNS dan manajemen P3K dalam slide berikut. Manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan oleh pemerintah, kemudian diajukan pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan jaminan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K dimulai dari penetapan kebutuhan dan pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, adanya disiplin, memutuskan hubungan perjanjian kerja jika tidak disiplin, dan adanya perlindungan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.